Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamal Yosi Kaulia dari kelas PAI 2D dengan NIM 010124010091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi ilmu pendidikan Islam dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengantar ilmu pendidikan Islam atau yang disingkat dengan IP, yang di dalamnya mencakup tentang definisi ruang lingkup dan disiplin dan hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pendidikan Islam terlebih dahulu. Ilmu pendidikan Islam atau IP adalah cabang ilmu yang di dalamnya membahas tentang metode, prinsip-prinsip, tujuan, dan strategi pembelajaran dari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta sejarah intelektual. Selanjutnya ada ruang lingkup dari ilmu pendidikan Islam. Ruang lingkup dari IP cukup luas dan mencakup berbagai macam aspek. Salah satunya tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri dalam membentuk insan kamil yang taat kepada Allah dan berguna bagi masyarakat. Lalu ada juga ruang lingkup dari sumber pendidikan Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu ada juga ruang lingkup dari sarana dan prasarana pendidikan Islam termasuk masjid, lalu ada pesantren, dan juga perguruan tinggi Islam yang mencakup berbagai macam pendidikan Islam di dalamnya. Selanjutnya ada hubungan ilmu pendidikan Islam dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama ada ilmu filsafat yang hubungannya dengan ilmu pendidikan Islam adalah memberikan dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologis untuk ilmu pendidikan agama Islam. Lalu selanjutnya ada ilmu sejarah yang mengkaji tentang perjalanan atau evolusi dari pendidikan Islam dari masa ke masa. Dan yang terakhir ada ilmu manajemen pendidikan yang membantu lembaga pendidikan Islam menjadi profesional dan juga efisien. Selanjutnya ada landasan filosofis dari ilmu pendidikan Islam. Landasan filosofis ilmu pendidikan Islam atau IP merupakan sebuah pijakan dasar dari berupa sebuah pandangan hidup atau prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam yang merupakan acuan pada pelaksanaan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Lanjut, ada sumber-sumber pendidikan Islam. Untuk sumber-sumber pendidikan Islam, seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk sumber-sumbernya meliputi dari Al-Quran, sunnah atau hadis, dan juga ijtihad dari para ulama. Lalu, ada tujuan dari pendidikan Islam. Untuk tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang memiliki keseimbangan antara hati nurani, lalu akal sehat dan juga jasmani. Selain itu, membantu kita untuk membentuk akhlak mulia dan juga membantu kita untuk menjadi manusia yang memiliki kecerdasan intelektual dan juga sosial. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam. Mula-mula kita akan membahas dari masa Rasulullah SAW terlebih dahulu.
lebih tepatnya pada periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menggunakan wahyu atau lebih tepatnya Al-Quran sebagai sumber utama atau pedoman daripada pendidikan agama Islam. Lalu untuk metode pembelajarannya, Nabi Muhammad menggunakan teladan dari dialog, nasihat, dan juga praktik langsung. Lalu untuk pelaksanaan pendidikan, yaitu dari rumah ke rumah. Setelah itu kita akan lanjut ke periode Madinah. Untuk periode Madinah, Nabi Muhammad mulai dengan pembentukan karakter dan juga individu. Nah, setelah pembentukan karakter tersebut, Nabi Muhammad mulai mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Lalu Nabi Muhammad mulai membangun masjid, yaitu Masjid Jami Nabawi di Madinah tersebut. Selanjutnya ada sejarah pendidikan Islam pada periode Bani Umayyah. Pada periode ini, pendidikan agama Islam mulai berkembang dengan sangat signifikan, terutama karena pada periode saat ini, pendidikan agama Islam sudah sangat maju, ditandai dengan mulai dibentuknya madrasah atau kutab, atau yang biasa kita sebut dengan sekolah dasar agama Islam. Lalu pendidikan mulai dibagi dua, yakni pendidikan ilmu agama Islam yang formal dan juga yang non-formal. Untuk pendidikan agama Islam yang formal meliputi tentang Al-Quran, tafsir, dan juga fikih. Sedangkan untuk ilmu agama Islam yang non-formal ada matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Lalu selain itu, bahasa Arab juga sudah diresmikan menjadi bahasa administratif dan juga bahasa nasional. Selanjutnya, ada sejarah pendidikan agama Islam pada masa Bani Abbasiyah. Disebut-sebut pada masa ini adalah zaman keemasan daripada pendidikan agama Islam, dikarenakan pada zaman inilah berdirinya Bait Al-Hikmah, lalu munculnya para ulama-ulama atau ahli ilmu, salah satunya ada Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, dan juga Ibnu Sina. Dan juga pada masa ini perpustakaan dan pusat studi berkembang sangat pesat, dan juga ilmu-ilmu dari luar negeri yang sudah diterjemahkan dan juga bukan hanya diterjemahkan, lalu dikembangkan pada masa Bani Abbasiyah ini. Lanjut, kita akan membahas sistem pendidikan agama Islam. Sebelum saya membahas tentang kutab dan juga madrasah, saya akan menjelaskan tentang pesantren terlebih dahulu. Pesantren pada mulanya hanyalah sistem lembaga pendidikan agama Islam yang sangat sederhana. Karena pesantren pada saat itu hanyalah rumah atau kamar dari seorang kiai yang kebetulan berdekatan dengan musola atau masjid, yang dimana musola atau masjid tersebut yang akan dijadikan oleh para anak-anak untuk belajar mengaji atau belajar dasar-dasar ilmu dari Al-Quran. Lalu para kiai akan mengajarkan mereka tentang akhlak, atau mengajari mereka tentang tata cara sholat, bertadarus, atau berzikir. Di masjid itu pula bukan hanya untuk orang-orang yang belajar, mereka juga ada orang-orang yang sangat mentauladani para kiai. Namun karena tuntutan dari kalangan eksternal atau banyak tuntutan eksternal, jadi lembaga seperti pesantren membutuhkan lembaga yang lebih luas. Contohnya mereka membuat seperti madrasah, sekolah, dan juga unit klasikal lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendidikan agama Islam, yaitu kutab dan juga madrasah. Untuk kutab adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih mengutamakan pada anak-anak usia dini agar lebih ditekankan untuk berliterasi dan juga pendidikan agama dasar. Lalu untuk madrasah adalah versi lebih lanjut daripada kutab dan juga versi perkembangan kutab yang menawarkan materi lebih lanjut, ya
salah satunya seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, bahasa Arab, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, ada materi tentang konsep tripartite atau sinergi antara sistem pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Yang pertama, ada sistem pendidikan formal atau sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang menyediakan tentang pendidikan terstruktur dan juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan juga norma-norma pendidikan agama Islam. Lalu selanjutnya ada sistem pendidikan non-formal atau kekeluargaan, yakni keluarga menjadi salah satu kunci dasar utama untuk seorang anak, lebih tepatnya anak usia dini, untuk pembentukan karakter dan juga mendukung sistem pendidikan anak dari proses pembelajaran di rumah. Lalu yang terakhir ada sistem pendidikan informal yang mendukung sang anak dari lingkungan sosialnya yang sehat untuk membantu dari perkembangan karakter sang peserta didik. Mungkin hanya sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.